Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh kelas 12 yang mana kalian saat ini telah berada pada tingkat kelas terakhir. Mudah-mudahan kalian pada kesempatan ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kalian akan belajar matematika kembali dengan Ibu. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya juga kalian bertemu kembali dengan Ibu dan Ibu bisa diterima dengan baik oleh kalian. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 mengenai kaidah pencacahan. Di mana kaidah pencacahan ini adalah suatu cara untuk menghitung semua kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Kaidah pencacahan pun terdiri dari 1. Aturan penjumlahan, 2. Aturan perkalian, 3. Aturan pengisian tempat, 4. Aturan permutasi, 5. Dan kombinasi. Yang pertama, aturan penjumlahan. Definisinya, jika terdapat n peristiwa yang saling lepas, K1 sama dengan banyaknya cara pada peristiwa pertama, K2 sama dengan banyaknya cara pada peristiwa kedua, sampai Kn banyaknya cara pada peristiwa ke n. Maka banyaknya cara untuk n peristiwa secara keseluruhan adalah K1 ditambah K2 ditambah dengan Kn sampai Kn. Jadi berapapun banyaknya K, kita jumlahkan seluruhnya. Nah, itu adalah aturan penjumlahan. Contoh, ayah mempunyai 4 mobil, 2 motor, dan 2 sepeda. Jika ayah pergi ke kantor, ada berapa cara ayah bisa menggunakan kendaraan yang ayah miliki? Kita lihat di sini. Logikanya, ayah mempunyai mobil, motor, dan sepeda. Tidak mungkin ayah pergi ke kantor menggunakan mobil, motor, sepeda sekaligus. Nah, ini merupakan suatu pilihan. Jadi si ayah harus memilih salah satu kendaraannya. Maka di sini yang digunakan adalah aturan penjumlahan. Nah, tinggal kalian substitusikan saja. Tadi K1-nya 4, K2-nya 2, K3-nya 2. Maka kita jumlahkan K1 tambah K2 tambah K3. 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Maka ayah memiliki cara untuk menggunakan kendaraan sebanyak 8 cara. Mudah kan? Kemudian selanjutnya, yang nomor 2, aturan perkalian. Definisinya, apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap atau kejadian yang berurutan di mana Q1 banyaknya cara yang terjadi pada tahap pertama, Q2 banyaknya cara yang terjadi pada tahap kedua, sampai ke Qn banyaknya cara yang terjadi pada tahap ke n. Maka total banyaknya cara untuk n peristiwa secara keseluruhan adalah K1 kali K2 dikali sampai ke Kn. Contoh, Ibnu mempunyai 4 baju, 3 celana, dan 2 sepatu. Jika Ibnu akan pergi ke sekolah, ada berapa cara Ibnu menggunakan pasangan baju, celana, dan sepatu untuk pergi ke sekolah? Nah, di sini kalian harus berpikir logis juga. Ketika Ibnu pergi ke sekolah, Ibnu harus memakai baju, celana, dan sepatu. Tidak mungkin Ibnu memakai baju saja tanpa celana, tanpa sepatu. Begitupun Ibnu tidak mungkin memakai baju dan sepatu tanpa celana. Nah, di sini artinya gabungan. Dia harus dipakai secara bersamaan. Nah, ketika harus dipakai secara bersamaan atau digunakan secara bersamaan, maka yang digunakan adalah aturan perkalian. Nah, di sini kita lihat. K1-nya berapa? Maaf, Q1-nya berapa? 4, Q2-nya 3, Q3-nya 2. Maka ini berguna untuk rumus yang tadi, Q1 kali Q2 kali Q3. Nah, 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24 cara. Jadi, Ibnu bisa menggunakan pasangan baju, celana, dan sepatu untuk pergi ke sekolah sebanyak 24 cara. Yang ketiga, aturan pengisian tempat atau filling slots.
Pada metode pengisian tempat, semua hasil yang mungkin didaftar secara manual. Ada 3 cara yang digunakan dalam aturan pengisian tempat untuk mendaftarkan semua hasil yang mungkin terjadi. Salah satunya 1. Diagram pohon, 2. Tabel silang, dan 3. Pasangan terurut. Oke, kita lihat contohnya. Berapa cara untuk memilih 2 pengurus kelas yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dari 3 orang siswa? Berarti kalian di sini harus berpikir bahwa di kelas kalian misalnya ada 3 orang siswa yang mencalonkan ingin menjadi pengurus kelas yang terdiri dari ketua dan wakil ketua. Kita lihat di sini. Yang mencalonkan itu ada 3 orang siswa. Berarti peluangnya yang menjadi ketua itu, yang mencalonkan ketua itu berarti ada 3 orang. Ketika yang mencalonkan ada ketua 3 orang, maka yang menjadi wakil ketua peluangnya itu adalah 2 orang. Kenapa? Karena dia sudah dipilih menjadi ketua 1 orang, berarti sisanya berapa dari 3? Yaitu 2. Tinggal kalikan saja, 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti caranya ada 6 cara. Selanjutnya, di sini diagram pohon. Misalkan kelima siswa calon tersebut adalah si A, si B, si C. Ketuanya si A, si B, si C. Ketika ketuanya si A, maka wakilnya si B dan si C. Nah, di sini ketua dan wakilnya. Ketika ketuanya si A, maka wakilnya si B, berarti A, B. Ketika ketuanya si A, maka wakilnya si C, berarti A, C. Kemudian ketika ketuanya si B, berarti yang menjadi peluang wakil itu si A dan si C. Berarti ketika ketuanya si B, maka wakilnya si A, BA. Ketika ketuanya si B, wakilnya si C, BC. Ketika ketuanya si C, maka wakilnya si A, CA. Ketika ketuanya si C, wakilnya si B, CB. Nah, kita lihat di sini. AB, AC, BA, BC, CA, CB. Tinggal dihitung ada berapa cara. Tinggal dijumlahkan 6 cara. Sama kan dengan yang tadi? Oke, kita lihat yang selanjutnya. Tabel terurut. Kita lihat di sini tabel terdiri dari ketua dan wakil ketua sama seperti yang tadi. Ketuanya si A, si B, si C, dan wakilnya pun sama, si A, si B, si C. Karena yang digunakan adalah tabel terurut, maka kita lihat silangkan saja si A dengan si A. Berarti di sini di kolomnya A, A. Kemudian silangkan lagi ketua dan wakil ketua A dan B. Berarti A, B. Ketuanya A, wakilnya B. A dan C, A, C. Begitupun seterusnya sampai C, sampai ketuanya C, wakilnya C. Nah, di sini Ibu kasih tanda warna merah AA, BB, CC. Ada keterangannya. Untuk tabel yang berwarna merah itu tidak memungkinkan menjadi ketua dan wakil ketua. Kenapa? Karena tidak mungkin ketika ketuanya si A, wakilnya si A. Tidak mungkin kan? Begitupun dengan si B. Ketika ketuanya si B, wakilnya si B. Tidak mungkin. Pasti yang menjadi wakil itu si A atau si C. Ketika ketuanya si B. Dan si C. Tidak mungkin ketika ketuanya si C, wakilnya si C. Nah, yang memungkinkan pasti ketika ketuanya si C, maka yang menjadi wakil adalah si A atau si B. Kita hitung. Nah, di sini, maka yang dihitung adalah kolom yang tidak berwarna, yaitu 6 cara hitung. AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Lanjut. Yang terakhir, pasangan terurut. Ketua, wakil ketua. Kita urutkan, berarti ketuanya yang A dulu, berarti AB, AC. Terus yang B, BA, BC.
yang C, CA, CB. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara. Kita lihat dari diagram pohon, tabel, dan pasangan terurut, semua hasilnya sama. Ada 6 cara. Jadi kalau misalnya di dalam soal kalian ada soal seperti itu dan kalian ingin menggunakan apapun juga, mau diagram pohon, mau tabel terurut, mau pasangan terurut, silahkan. Asal caranya, asal jawabannya harus sama. Ketika jawaban salah satunya berbeda, berarti salah satu jawaban kalian itu ada yang salah. Kemudian contoh 2. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dibuat bilangan yang terdiri dari 3 digit. Berarti kita buat bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tentukan banyak bilangan yang bisa dibuat. Yang pertama, jika bilangan itu ganjil. Yang kedua, jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit yang berbeda. Yang ketiga, jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 300. Yang pertama penjelasannya, kita jawab yang nomor A-nya dulu. Jika bilangannya itu ganjil, lihat, karena yang ditanyakannya 3 digit, berarti kalian bisa membuat kotak atau apapun juga boleh. Ibu kasih kotak di sini, ada 3 kotak, 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya yang ditanyakannya bilangan yang terdiri dari 5 digit, berarti ibu akan kasih 5 kotak sesuai yang diminta. Nah, berhubung yang dimintanya 3 digit, maka kotak yang dibuat hanya 3. 1, 2, 3. Kotak pertama itu ratusan, kotak kedua itu puluhan, dan kotak ketiga itu satuan. Nah, di sini yang ditanyakan itu jika bilangan itu ganjil. Ganjil atau genap itu penentuannya ada di kotak satuan. Berarti kotak satuan itu adalah kotak ketiga. Oke, kita lihat. Dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, ganjil itu berapa angka? Ada 3, betul. 1, 3, dan 5. Ingat, bilangan ganjilnya itu ada 3, 1, 3, 5. Berarti di sini tulis, karena bilangan ganjilnya ada 3, berarti tulis 3 di kotak satuan. 3. Paham? Oke, kalian sudah paham. Bu, bagaimana kalau misalnya genap? Sama, untuk genap pun penentuannya ada di kotak satuan. Kalau misalnya dimintanya di sini genap, kalian tinggal lihat saja dari angka 1 sampai 5, bilangan genap ada berapa? Yaitu 2 dan 4. Ada berapa angka? 2. Berarti kotak yang ketiga di kotak satuan adalah 2 angka. Berarti tulis sama kalian di sini 2. Kemudian, berhubung soalnya tidak ada penentuan yang mana? Penentuan pengulangan ataupun bukan pengulangan. Berarti di kotak pertama itu bisa terisi oleh beberapa angka. Oleh angka seluruhnya. Di sini angkanya dari 1 sampai 5. Berarti kotak pertama bisa diisi dengan 5 angka. Bisa diisi dengan 5 angka. Kemudian di kotak kedua, berapa angka? Tetap 5 angka. Karena tidak ada syarat tanpa pengulangan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5 angka. Kita kalikan 5 kali 5 kali 3, 75 cara. Yang kedua, jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit yang berbeda. Masih sama seperti tadi. Bilangan ganjil pada angka 1 sampai 5 itu ada berapa? Ada 3. 1, 3, dan 5. Berarti tulis di sini 3 angka. Karena di sini ada syaratnya itu digit-digit yang berbeda. Berarti misalnya di sini itu di kotak satuan itu
angka yang harus diisi adalah 1, 3, dan 5. Ketika kalian mengisi angka 1 di kotak ketiga, berarti angka 1 tidak boleh diisi di kotak pertama dan kotak kedua. Kenapa? Karena ada syarat. Syaratnya apa? Digit-digit yang berbeda. Bu, bagaimana kalau tidak ada syarat seperti ini? Ini namanya ada di contoh nomor 1, nomor A. Paham? Oke. Karena nomor 1 sudah diisi di kotak ketiga, berarti tinggal dikurangi 1. Berarti yang bisa mengisi di kotak ke-1 itu angka berapa saja? 2, 3, 4, dan 5. 2, 3, 4, dan 5. Berapa angka? 4 angka. Tulis di sini 4 angka. Kemudian di kotak pertama, misalnya kalian ingin mengisi angka 2. Berarti angka 2 tidak boleh diisi di kotak kedua. Kenapa? Karena ada syaratnya. Syaratnya apa? Digit-digit yang berbeda. Di kotak ketiga angka 1 sudah dipakai. Di kotak kedua di kotak ke-1 angka 2 sudah dipakai. Berarti berapa sisanya? 2 angka sudah dipakai. Kita lihat kembali di soal, berarti sisanya 3, 4, dan 5. Berapa angka? 3 angka. Tulis di sini 3. Tinggal kalikan 4 kali 3 kali 3. 36 cara. Mudah? Oke, lanjutkan. Nomor C. Jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 300. Masih ganjil? Berarti ketentuannya ada di kotak satuan atau kotak ketiga. Masih mudah kan? Di kotak ketiga ganjilnya ada berapa? 1, 3, dan 5. Berarti ada 3 angka. Tulis kembali di sini 3. Kita lihat di kotak pertama. Nah, kita lihat di kotak pertama. Karena syaratnya digit-digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 300. Artinya kalau nilai lebih 300 berarti angkanya dari mulai berapa? Dari mulai angka 3, 4, dan 5. Tidak mungkin dari angka 1. Misalnya di sini 126, karena itu kurang dari 300. Berarti kemungkinan di kotak pertama itu yang bisa mengisi itu hanya 3 angka, yaitu 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena yang ditanyakannya syaratnya adalah nilai lebih dari 300. Berarti ingat, di kotak ketiga yang bisa mengisi itu 1, 3, 5. Di kotak pertama yang bisa mengisi itu 3, 4, dan 5. Karena 3 dan 5 itu adalah irisan di kotak pertama dan kotak ketiga, maka sisanya ada 2 angka. Ibu tulis kembali di sini ada 2 angka. Di kotak selanjutnya di sini ada angka 2. Yang kotak pertama, biar kalian tidak pusing. Misalnya kalian ingin menulis angka 4 di sini di kotak pertama. Berarti angka 4 itu adalah 1 angka. 1. Nah, di sini sudah terpakai misalnya 3 angka. Baik, Ibu ulangi yang bagian C supaya kalian bisa memahaminya. Di sini soalnya itu jika bilangan itu ganjil dengan digit-digit yang berbeda dengan nilai lebih dari 300. Di sini syaratnya ada 3. Yang pertama, bilangannya itu harus ganjil. Yang kedua, digit-digitnya harus berbeda. Yang ketiga, nilainya lebih dari 300. Kita lihat, bilangan ganjil atau genap itu ditentukan dari satuan atau kotak terakhir. Kita lihat kotak terakhir bagian C. 1, 2, 3. Di sini kotak terakhir.
Ganjil, kita lihat lagi dari angka 1 sampai 5, yang ganjil itu adalah angka 1, 3, dan 5. Berarti di sini 1, 3, dan 5. Berarti kotak ketiga yang mungkin diisi itu adalah 3 angka, yaitu 1, 3, dan 5. 3 angka. Kemudian di sini karena syaratnya nilainya lebih dari 300, maka yang di ratusan itu pasti sudah jelas angkanya itu lebih dari 300, lebih dari angka 3 atau sama dengan 3. Berarti berapa aja yang lebih dari 300 angkanya dari 1 sampai 5? Sudah jelas angka 3, 4, dan 5. Kita lihat di sini angka 3, 4, dan 5. Nah, di sini kebetulan kotak pertama atau kotak ratusan dengan kotak terakhir atau kotak satuan ada irisan. Irisan yang mana? Irisan angka yang sama, yaitu 3 dan 5. Di kotak pertama ada angka 3 dan 5, di kotak ketiga ada angka 3 dan 5. Baik, ini namanya adalah beda perlakuan. Kita coret angka 3-nya, coret angka 3 dan 5-nya di kotak pertama. Berarti sisanya itu adalah angka 4. Nah, angka 4 ini berarti, nah, Ibu tuliskan kembali kotaknya. Berarti ketika kotak pertama yang diisi angka 4, kemungkinan angka 3 dan 5 itu Ibu tulis kembali di bawah kotak pertama, yaitu kotak pertama di sini adalah 1 angka, yaitu angka berapa? Angka 4 saja. Kotak pertama angka 4 saja, berarti kemungkinan kotak ketiga itu adalah angka 1, 3, dan 5. Berapa angka? 3 angka. Kotak pertama sudah dipakai 1 angka, kotak ketiga sudah dipakai 1 angka, berarti jumlah angka yang sudah dipakai adalah 2 angka. Kita lihat dari angka 1 sampai 5 adalah 5 angka. 5 dikurangi 2 angka, berarti berapa? 3 angka. Berarti kotak kedua itu adalah 3 angka. Kita kalikan 1 kali 3 kali 3, yaitu 9 cara. Mudah? Oke, kita lanjutkan. Ketika kotak pertama angka 4 sudah diisi, maka kotak pertama yang barisan kedua yang peluangnya itu memungkinkan angka 3 dan 5 yang bisa mengisinya. Berarti berapa angka? 2 angka. 2 angka. Tulis 2 angka. Yang kotak ketiga, kita lihat ketika kotak pertama angka 3, misalnya kalian kotak pertama angka 3, maka angka 3 tidak boleh ditulis lagi di kotak selanjutnya karena syaratnya harus berbeda. Otomatis berarti yang bisa mengisi di kotak ketiga angka 1 dan 5. Begitupun ketika kalian mengisi di kotak pertama angka 5, berarti yang bisa mengisi kotak ketiga adalah angka 1 dan 3. Sudah jelas yang bisa mengisi angka di kotak ketiga itu sebanyak 2 angka. Paham? Kemudian berarti kotak ketiga sudah dipakai 1 angka, kotak kedua sudah dipakai 1 angka. Berapa totalnya? 2 angka. 2 angka. Kita lihat dari angka 1 sampai 5 sebanyak 5 angka sudah terpakai 2 angka, sisanya berapa? 3 angka. 2 tambah 3 tambah 2 kali 3 kali 2 sebanyak 12 cara. Kita jumlahkan 9 tambah 12 21 cara. Silakan kalian untuk memahaminya lebih lanjut ya. Kemudian contoh nomor 2. Dari angka-angka 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 8 dibuat bilangan yang terdiri dari atas 3 angka berlainan. Ingat, 3 angka syaratnya berlainan. Banyaknya bilangan yang dapat dibuat yang habis dibagi 5 adalah, berarti syaratnya yang pertama angkanya berlainan, yang kedua habis dibagi 5. Ketika bilangan yang dapat dibuat habis dibagi 5, berarti syaratnya itu ada di kotak ketiga atau kotak satuan. Artinya bilangan yang bisa dibagi habis dibagi 5 itu ada 2 angka.
di kotak satuannya? Berapa saja? Angka 0 dan angka 5. Kebetulan angka 0 itu di soal tidak dicantumkan. Berarti yang mungkin mengisi kotak ketiga itu hanya satu angka. Angka berapa? Angka 5 saja. Berarti ditulis di sini satu angka, 1. Kemudian di kotak kedua. Di kotak ketiga sudah ditulis satu angka, berarti sisanya tinggal berapa? Karena syaratnya berlainan, berarti angka 5 di kotak ketiga tidak bisa ditulis di kotak kedua maupun kotak pertama. Berarti sisanya berapa kalau sudah dipakai satu angka? Tinggal dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kurangi 1, 6. Berarti 6 angka. Artinya di kotak kedua yang bisa mengisinya itu angka berapa saja? Angka 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Misalnya di kotak kedua kalian ingin mengisi angka 2, berarti angka 2 tidak boleh diisi di kotak pertama. Berarti tinggal dikurangi. Kotak ketiga sudah dipakai satu angka, kotak kedua sudah dipakai satu angka, berarti yang sudah dipakai sebanyak 2 angka. Tinggal dikurangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kurangi 2 sama dengan 5, berarti 5 angka. Angka berapa saja? Tadi sisanya dari kotak kedua. Angka berapa? Angka 1, 3, 6, 7, dan 8. Nah, mungkin itu untuk materi kaidah pencacahan. Cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan cermat. Ibu harap kalian bisa buka kembali bukunya, bisa dibaca, dipahami berulang-ulang supaya kalian bisa dalam mengerjakan soal-soalnya. Nah, untuk dapat memahaminya lebih jelas, seperti biasa kita akan tugas untuk selanjutnya. Tugasnya akan diberikan ya setelah materi ini, dan tugasnya bisa dikumpulkan kembali ke ibu lewat email sitimaesaro@smktarvan1.sch.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.